You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Rossi berharap Pecco dan Martin bangkit, tantang dominasi Marc Marquez di MotoGP 2026. Legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi, tak ingin melihat kejuaraan dunia terus berjalan dalam satu arah. Meski mengakui kehebatan Marc Marquez yang kembali ke puncak dengan cara luar biasa, Rossi berharap musim MotoGP 2026 menghadirkan cerita yang lebih berwarna. Harapan itu ia sematkan kepada dua nama besar yang dinilainya tampil di bawah potensi mereka musim lalu, Francesco Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Bagi Rossi, MotoGP 2026 adalah musim yang krusial, bukan karena perubahan besar secara teknis, melainkan karena statusnya sebagai tahun transisi menuju regulasi mesin 850cc yang akan diberlakukan mulai 2027. Dalam situasi seperti ini, Rossi melihat peluang besar bagi para pembalap top untuk reset, memperbaiki kesalahan, dan kembali menemukan versi terbaik dari diri mereka. Dari sudut pandang teknis, sedikit yang berubah. Ini adalah musim transisi. Semua pabrikan sudah melihat ke depan tahun 2027 dan sudah menyiapkan motor baru, ujar Rossi, dikutip dari Crash. Pernyataan itu menegaskan bahwa musim 2026 bukan soal inovasi ekstrim, melainkan soal bagaimana pembalap memaksimalkan paket yang ada. Meski motor-motor yang digunakan relatif mirip dengan musim sebelumnya, Rossi menekankan bahwa setiap musim MotoGP selalu memiliki ceritanya sendiri. Faktor mental, kepercayaan diri, dan kemampuan beradaptasi seringkali menjadi pembeda. Dan di titik inilah, Rossi menilai Pecco Bagnaia dan Jorge Martin gagal menampilkan potensi terbaik mereka pada MotoGP 2025. Tahun lalu, ada beberapa pembalap yang tampil di bawah potensi mereka, terutama Pecco, juga Martin, kata Rossi. Sebuah pernyataan yang cukup tegas, namun datang dari sosok yang sangat memahami dinamika tekanan di level tertinggi balap motor. Musim 2025 memang menjadi tahun berat bagi Pecco Bagnaia. Juara dunia dua kali itu kesulitan beradaptasi dengan Ducati GP25, motor yang di atas kertas sangat kompetitif, namun ternyata tidak sepenuhnya cocok dengan gaya balapnya. Di saat yang sama, kehadiran Marc Marquez di kubu Ducati menciptakan tekanan berlapis. Pecco bukan hanya harus beradaptasi dengan motor baru, tetapi juga harus menghadapi pembalap dengan mental juara dan insting pembunuh yang tak pernah pudar. Situasi semakin rumit ketika Marquez bersaudara, Marc dan Alex, tampil begitu dominan. Mereka finish di posisi pertama dan kedua klasmen akhir, meninggalkan Pecco yang harus puas berada di peringkat kelima. Sebuah hasil yang jauh dari ekspektasi, terutama bagi pembalap yang sebelumnya menjadi poros kekuatan Ducati. Rossi melihat kondisi ini bukan sebagai kemunduran permanen, melainkan fase yang harus dilewati. Ia percaya Pecco memiliki kualitas untuk bangkit, asalkan mampu menemukan kembali rasa percaya diri dan koneksinya dengan motornya. MotoGP 2026, menurut Rossi, bisa menjadi momentum kebangkitan itu. Nasib Jorge Martin tak kalah rumit, meski penyedapnya berbeda. Debutnya bersama Aprilia diwarnai cedera yang datang silih berganti. Martin hanya mampu menjalani 8 balapan sepanjang musim, membuatnya sulit membangun ritme dan memahami karakter RSGP secara utuh. Bagi pembalap seagresif Martin, absennya kontinuitas jelas menjadi pukulan besar. Namun Rossi tidak melihat Martin sebagai pembalap yang kehilangan tajinya. Justru sebaliknya, ia menilai Martin masih memiliki potensi besar untuk menjadi pengganggu utama dominasi Marc Marquez, asalkan ia bisa menjalani musim penuh tanpa gangguan cedera. Dengan kondisi fisik yang prima dan motor yang semakin kompetitif, Martin bisa kembali menjadi ancaman serius di barisan depan. Menariknya, harapan Rossi tak hanya tertuju pada Pecco dan Martin, ia juga menaruh perhatian pada dua pembalap dari akademinya sendiri, VR46, Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio. Keduanya belum meraih kemenangan dalam 2 musim terakhir, sebuah catatan yang jelas ingin segera Rossi hapus.
Kami berharap mereka semua dalam kondisi terbaik, dan Franco serta Di Gia juga dapat melangkah ke depan dan menjadi lebih kuat. Kemudian kita lihat hasilnya nanti. Ucap Rossi. Kalimat sederhana namun syarat makna. Bagi Rossi, MotoGP bukan sekedar soal satu pembalap mendominasi, melainkan tentang persaingan ketat yang melibatkan banyak karakter dan gaya balap. Musim 2026 pun diprediksi menjadi ajang pembuktian. Marc Marquez akan datang sebagai juara bertahan dengan kepercayaan diri tinggi. Namun di sisi lain, Pecco Bagnaia bawa misi membalas rasa frustrasi. Jorge Martin ingin menebus musim yang terpotong cedera, sementara para pembalap VR46 bertekad mengakhiri pacelik kemenangan. Rossi berharap semua itu berpadu menjadi satu cerita besar, kejuaraan yang lebih hidup, lebih ketat, dan lebih sulit ditebak. Sebab baginya, MotoGP akan selalu berada di puncak kejayaannya ketika tidak ada satu nama pun yang benar-benar aman dari tekanan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Tak sabar debut di MotoGP 2026. Toprak Razgatlioglu siap uji nyali lawan Marc Marquez. Kedatangan Toprak Razgatlioglu ke MotoGP 2026 bukan sekadar perpindahan kelas. Ia membawa gaya balap yang selama ini dikenal brutal, berani, dan kerap melawan logika. Bersama Prima Pramac Yamaha, pembalap asal Turki itu datang dengan reputasi besar dan ekspektasi tinggi. Namun sejak hari-hari awal adaptasi, satu sosok di garasi Yamaha kerap menjadi saksi paling jujur atas proses keras yang harus ia lalui, Andrea Dovizioso. Dovizioso bukan nama sembarangan. Ia adalah mantan penantang utama Marc Marquez pada era 2017 hingga 2019. Pembalap yang memahami betul bagaimana menghadapi kelas premier MotoGP. Kini, sebagai test rider Yamaha, Dovizioso berdiri di posisi unik. Bukan sebagai rival di lintasan, melainkan mentor yang menilai setiap gerak Toprak dari balik pit wall. Dalam beberapa sesi uji coba awal, Toprak mencoba menunjukkan identitasnya. Ia mengerem lebih dalam dari pembalap lain, memaksa motor masuk tikungan dengan sudut ekstrim, dan mencoba melakukan perubahan arah agresif, manuver yang di World Superbike kerap membuat penonton terkesima. Namun di MotoGP, keberanian itu justru berkali-kali berakhir tanpa hasil. Catatan waktu tak kunjung membaik, ban kehilangan grip lebih cepat, ritme balapan terputus sebelum benar-benar terbentuk. Dari sudut garasi, Dovizioso memperhatikan semua detail itu dengan seksama. Sesekali ia mendekat ke layar monitor, mengamati data telemetri, lalu kembali memandang ke lintasan. Dan disitulah momen yang paling mencolok terjadi. Saat Toprak kembali ke pit usai satu lap agresif yang berujung melebar di tikungan, Dovizioso hanya menghela napas panjang dan menggeleng-gelengkan kepala. Bukan karena kecewa, apalagi marah. Gestur itu justru lahir dari pengalaman panjang seseorang yang tahu betul MotoGP tidak bisa ditaklukkan dengan insting semata. Bagi Dovizioso, apa yang dilakukan Toprak terasa familiar. Ia pernah melihat gaya seperti itu, bahkan pernah menghadapinya langsung saat melawan Marc Marquez di masa kejayaannya. Perbedaannya, Marquez mampu membuat agresivitas itu tetap efektif, sementara Toprak masih mencari titik temu antara keberanian dan efisiensi. Dalam diskusi tertutup di garasi, Dovizioso mulai menjelaskan dengan bahasa yang tenang namun tegas. Ia tak mematikan karakter Toprak, tetapi berusaha membingkainya ulang. Di MotoGP, kamu tidak selalu harus menang di satu tikungan. Kurang lebih pesan Dovizioso. Yang penting adalah keluar tikungan dengan kecepatan yang bisa kamu pertahankan sepanjang lap. Dovizioso menyoroti bagaimana setiap gebrakan Toprak, meski terlihat spektakuler, justru mengorbankan konsistensi. Terlalu memaksa di awal tikungan membuat ban cepat habis, sementara akselerasi keluar tikungan menjadi kurang optimal. Hasilnya, upaya besar itu sering berakhir sia-sia. Momen geleng-geleng kepala Dovizioso menjadi simbol benturan dua dunia. Naluri liar seorang juara World Superbike dan kalkulasi dingin khas MotoGP. Ia tahu Toprak punya bakat luar biasa, tetapi bakat itu perlu diarahkan, bukan dibiarkan meledak tanpa kendali. Menariknya, Dovizioso tak pernah mencoba mengubah Toprak menjadi pembalap lain. Ia justru mendorongnya untuk memahami kapan harus menyerang dan kapan harus menahan diri.
sesuatu yang ia pelajari sendiri selama bertahun-tahun melawan Marquez. Keberanianmu adalah senjatamu, tapi jika kamu menggunakannya di setiap lap, senjata itu akan tumpul. Bagi Toprak, nasihat itu menjadi tamparan halus. Ia mulai menyadari bahwa MotoGP bukan arena unjuk gaya, melainkan permainan strategi tingkat tinggi. Itulah mengapa ia menyebut fase ini sebagai babak baru yang belum ditulis. Peran Dovizioso pun semakin krusial. Ia bukan hanya mentor teknis, tetapi juga penyeimbang emosi. Ketika Toprak merasa frustasi karena upayanya tak membuahkan hasil, Dovi hadir sebagai pengingat bahwa kegagalan kecil di fase awal adalah bagian dari proses besar. Toprak sendiri mengakui betapa berharganya kehadiran mantan rival Marquez tersebut. Saya sangat menyukainya, baik sebagai pembalap maupun pribadi. Mungkin dia tidak sering tersenyum dan tidak menunjukkan emosinya, tetapi dia memiliki banyak pengalaman. Kini semua pelajaran itu akan diuji dalam tes shakedown MotoGP di Sepang pada 29 sampai 31 Januari 2026, disusul tes pramusim resmi awal Februari. Bagi Dovizioso, tes tersebut akan menjadi momen krusial untuk melihat apakah Toprak mampu mengubah gebrakan yang selama ini berujung sia-sia menjadi ancaman nyata. Dan jika suatu hari Toprak benar-benar berdiri di grid MotoGP berhadapan langsung dengan Marc Marquez, mungkin Dovizioso akan kembali mengingat momen ketika ia pertama kali menggelengkan kepala di garasi. Bukan lagi sebagai tanda keraguan, melainkan sebagai awal dari proses panjang yang menempa Toprak Razgatlioglu menjadi pembalap MotoGP seutuhnya. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Jorge Martin. Selama Marc Marquez masih di lintasan, kemenangan tak pernah mudah. Bagi Jorge Martin, keberadaan Marc Marquez di lintasan MotoGP bukan sekedar kehadiran seorang rival. Itu adalah simbol tantangan tertinggi, standar paling keras, dan ujian mental yang memisahkan pembalap hebat dari pembalap juara. Menjelang MotoGP 2026, Martin berbicara dengan nada jujur dan realistis. Selama Marc Marquez masih balapan, kemenangan tak akan pernah datang dengan mudah. Ketika nomor 93 ada di lintasan, segalanya terasa berbeda, tutur Jorge Martin. Bukan hanya untuk saya, tetapi untuk semua orang. Ucapan itu bukan keluhan, melainkan pengakuan atas kualitas luar biasa yang dimiliki sang baby alien. Sebagai pembalap Aprilia, Martin memahami betul bahwa persaingan MotoGP saat ini berada di level tertinggi. Setiap detail kecil bisa menjadi penentu, terlebih ketika harus berbagi lintasan dengan pembalap sekelas Marc Marquez. Baginya, Marquez adalah sosok yang mampu mengubah jalannya balapan hanya dalam satu lap, satu tikungan, atau satu keputusan berani. Dengan Marc di lintasan, peluang menang tidak pernah sederhana, lanjut Martin. Dia bisa melakukan sesuatu yang tidak terfikirkan oleh pembalap lain. Namun di balik pengakuan itu, Martin menegaskan satu hal penting. Aprilia tidak datang ke MotoGP untuk takut. Kami menghormatinya, tapi kami tidak boleh gentar, ucapnya tegas. Filosofi itulah yang kini ia pegang erat bersama Aprilia Racing. Bekerja keras, terus berkembang, dan tidak pernah takut. Itulah kunci yang menurut Martin harus dijalani jika ingin menantang dominasi para raksasa MotoGP. Musim 2025 menjadi titik refleksi penting bagi Martin. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Aprilia menunjukkan potensi besar, terutama di penghujung musim. Marco Bezzecchi berhasil meraih 2 kemenangan beruntun di Portugal dan Valencia, sebuah pencapaian yang membuktikan bahwa RSGP mampu bertarung di level tertinggi. Kami menang di 2 balapan terakhir, kata Martin. Tapi jujur saja, saat itu Marc tidak ada di lintasan. Pernyataan ini disampaikan tanpa nada merendahkan, melainkan sebagai gambaran realistis betapa kehadiran satu pembalap bisa mengubah peta persaingan secara drastis. Martin juga menyadari bahwa masa jeda musim selalu penuh misteri. Tak ada yang tahu pasti seberapa besar perkembangan yang dilakukan rival. Ducati, Yamaha, KTM, semua datang dengan ambisi dan inovasi baru. Kami tidak tahu apa yang dilakukan tim lain selama musim dingin. Bisa jadi mereka melangkah lebih jauh dari kami, tapi itu bukan alasan untuk berhenti percaya.
Bagi Martin, fokus utama tetap pada proses di dalam tim sendiri. Ia menekankan pentingnya sikap saling menghormati di paddock. Kami harus menghormati semua lawan, tapi jika rasa hormat itu berubah menjadi ketakutan, maka kami sudah kalah sebelum balapan dimulai. Sebagai pembalap yang tengah berusaha bangkit dari cedera, Martin juga berbicara tentang kondisi dirinya sendiri. Ia mengakui bahwa belum berada di performa terbaik, namun optimisme tetap menyala. Saya tahu kecepatan dan talenta saya hanya butuh kondisi fisik yang benar-benar siap. Martin percaya bahwa ketika semuanya kembali selaras, ia bisa menjadi senjata utama Aprilia di lintasan. Tak lupa ia memberikan pujian kepada rekan setimnya, Marco Bezzecchi. Bagi Martin, Bezzecchi bukan hanya pembalap cepat, tetapi juga sosok yang bisa membawa Aprilia menuju sejarah baru. Bersama Bez, kami ingin membuat sesuatu yang besar, kata Martin. Dia sudah membuktikan kemampuannya, sekarang tugas kami adalah melangkah lebih jauh. Martin menggambarkan Aprilia sebagai singa yang sedang tumbuh. Mungkin belum sepenuhnya menguasai rimba MotoGP, tetapi lapar akan kemenangan dan siap menerkam kapan saja. Kami tahu jalan ini tidak mudah, tuturnya, terutama dengan Marc Marquez di lintasan. Namun justru disitulah tantangan sesungguhnya berada. Mengalahkan yang terbaik adalah satu-satunya cara untuk menjadi yang terbaik. MotoGP 2026 bagi Jorge Martin bukan sekedar musim baru. Ini adalah kesempatan pembuktian. Selama Marc Marquez masih menjadi bayang-bayang besar di lintasan, setiap kemenangan akan terasa lebih berarti. Dan bagi Martin dan Aprilia, itulah motivasi terbesar mereka. Bekerja keras, terus berusaha, dan tidak pernah percaya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace, this is your goal that makes it all worth it.